Selamat siang buat kita semuanya. Di sini kami dari kelompok Potato akan mencoba menjelaskan hasil dari tugas yang telah diberikan oleh Pak Justinanta Tarigan. Nah, saya akan mencoba menjelaskan dari line yang pertama. Untuk line yang pertama itu import dot convert, terus ada import material dot, terus ada import package HTTP dot yang disimpan sebagai as HTTP. Nah, terus ada let map string dynamic color hex map, terus let map string dynamic color RGB map. Nah, terus ada list color list, terus ada dan di mana itu berfungsi untuk menyimpan materi dari JSON yang akan digunakan nanti. Terus ada void main run up const my app, di mana itu akan berfungsi menjalankan kelas my app, di mana nanti aplikasi digunakan pada pertama sekali. Nah, selanjutnya ada kelas my app extend stateless widget, terus ada const my app super K. Nah, selanjutnya itu ada widget build context di mana returnnya itu material app, title-nya ada color list, theme-nya itu theme data, di mana itu primary swatch colors blue, terus home-nya itu const my homepage, title-nya itu the color list. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Jadi di sini kita akan membuat kelas my homepage yang extend ke stateful widget. Lalu kita buat konstanta yang require title. Jadi di kelas app title my color akan dikirim ke my homepage dan akan disimpan ke final string title. Lalu kita create state dengan nama underscore my homepage state. Nah, kita akan membuat kelas underscore my homepage state yang extend ke state my homepage. Nah, di sini kita juga akan membuat variabel yaitu isLoading false, getting RGB false, dan getting hex false. Lalu di void ini state kita akan menambahkan get data. Kemudian kita akan membuat sebuah void dengan nama get data sebagai asynchronous function. Terus kita membuat set state yang isinya itu statement is loading sama dengan true. Kemudian kita membuat membuat nama variabel response hex dengan kelas http.response itu sama dengan http.get, itu artinya kita mengambil URL data warna dari link pada URI.parse dengan link tersebut. URI.parse ini berfungsi untuk mengubah string menjadi URI. Kemudian untuk ada if response hex.status code sama dengan 200 yang artinya sukses, itu color hex map sama dengan json.decode, artinya kita akan mengisi color hex map dari decode JSON pada response hex.tadi tersebut. Untuk color list itu diisi dengan data color map yang merupakan nama warnanya dan dijadikan dalam list itu listnya. Terus getting hex sama dengan true. Else itu throw exception akan mencetak failed to get data. Terus ada statement yang sama yaitu response RGB.status code sama dengan 200 yang artinya sukses. Itu color RGB mapnya itu akan diisi dari decode JSON dalam response RGB.body. Terus getting RGB itu nya sama dengan true.
else through exception juga itu mencetak failed to get data. Jika getting hex dan getting RGB-nya itu ada, maka dia akan set state-nya itu is loading sama dengan false. Selanjutnya di bagian build, di sini di return scaffold. Di dalam scaffold ini dibuat sebuah upbar, yang mana upbarnya ini berisi sebuah title. Titlenya dibuat sebuah konstanta teks, yaitu color list. Selanjutnya itu ada dibuat bagian body. Jadi di bagian body ini akan mengambil parameter is loading yang tadi ada di atas. Jadi jika is loadingnya itu bernilai false, maka di body ini yang akan tercetak adalah sebuah circular progress indicator yang diatur menjadi center. Jadi posisinya akan di tengah dan akan ditampilkan sebuah indikator progress yang berupa lingkaran berputar. Kemudian jika is loadingnya sudah bernilai true, maka akan ditampilkan sebuah list view. Jadi di sini digunakan list view.builder. Jadi yang pertama itu ada dibuat item count, yaitu yang diambil dari color list.length. Jadi item count ini akan dibuat sebanyak dari data JSON yang sudah diambil dari website tersebut. Kemudian banyaknya itu akan diubah menjadi item count. Kemudian akan di list view builder ini akan di return sebuah padding. Paddingnya itu diatur as insets only, jadi diatur bagian left sebanyak 8 pixel, kemudian bagian right sebanyak 8 pixel. Jadi yang bagian padding ini akan mengatur tampilan dari listnya itu agar memiliki jarak ke kiri layar dan ke kanan layar. Kemudian selanjutnya di child kita buat sebuah card. Jadi list view-nya akan dibentuk dalam bentuk card. Di dalam card ini ada list star. Jadi ini adalah data dari setiap baris, setiap data gitu. Kemudian di list style ini ada content padding yang diatur margin paddingnya sebanyak 5 pixel pada semua arah, jadi bagian atas, bawah, kiri dan kanan. Kemudian ada leading ini di sini digunakan untuk menampilkan sebuah kontainer. Jadi kontainernya ini diatur warnanya dengan nilai color from RGBO. Jadi dengan nilai color yang diatur dengan nilai red, green, blue, dan opacity. Jadi nilai rednya ini akan diambil dari color RGB map yang tadi sudah disimpan pada saat mengambil data dari JSON. Kemudian color list index. Jadi color list index, misalnya color list yang ke 0 berarti nama color dari yang ke 0. Kemudian akan diambil nilai RGB-nya. Kemudian pada indeks ke 0 yang mana ini akan mengambil nilai red. Sama halnya dengan ini indeks ke 1 maka akan mengambil nilai green. Indeks kedua berarti nilai blue. Kemudian opacity kita atur dengan nilai 1. Kemudian di bagian title-nya itu kita buat sebuah teks dari color list index. Jadi color list index ini tadi kan mengambil nama color-nya. Jadi nama color-nya akan ditampilkan di sebelah kanan dari kontainer warna color itu. Kemudian di sini on tab. Jadi setiap listnya itu akan ada sebuah fungsi on tab yang mana akan membuat yang mana isinya adalah sebuah fungsi navigator push yang akan menghubungkan ke halaman detail color. Jadi detail color ini ada dikirimkan sebuah parameter yaitu nilai dari nama warnanya. Kemudian itu ada class detail color extend stateless widget. Itu artinya kita membuat sebuah class detail color
yang mengextend stateless widget. Kemudian buat sebuah require parameter yang kemudian nilainya disimpan ke dalam final dynamic color name. Terus dibuat sebuah widget build yang kemudian akan di return scaffold, lalu membuat sebuah bar dengan title color detail. Kemudian bagian body juga dibuat menjadi center yang memiliki child yang berupa kolom, dan child tersebut juga memiliki children, yang childrennya itu ada beberapa, seperti ada 2 buah kontainer dan 2 buah teks. Jadi di kontainer tersebut kita mengatur bagian width-nya menjadi double dot infinity, kemudian color-nya itu mengambil color dari yang nilai RGB-nya diambil dari JSON. Jadi kalau misalnya yang pertama itu color RGB map color name 0 itu nilai R, kemudian yang 1 itu nilai green, kemudian yang 2 itu nilai blue, kemudian opacity-nya diatur menjadi 1. Kemudian diatur juga height-nya 150 dan juga margin-nya itu berupa bottom dengan nilai 5. Kemudian yang selanjutnya ada kontainer yang kedua, margin-nya juga di set bottom-nya 5. Kemudian child-nya itu berupa teks yang dimana teksnya itu diambil dari color name. Kemudian memiliki style berupa text style, font size-nya itu 20, kemudian font weight-nya itu bold, kemudian font style-nya itu italic. Kemudian yang children selanjutnya itu berupa teks, terus kita memunculkan tulisan heksadesimal, kemudian mengambil color dari yang nilai RGB-nya diambil dari JSON yang tadi, kemudian diubah menjadi string. Nah, kemudian stylenya itu font size-nya 15. Terus children yang selanjutnya teksnya itu sama juga seperti yang tadi, cuma bedanya itu teks yang dimunculkan itu RGBA, dan juga color nilai RGB-nya itu juga diambil dari JSON. Kemudian font size-nya itu ukurannya 15. Jadi saya akan menjelaskan demo dari program yang kelompok kami buat. Jadi saat pertama kali aplikasi dibuka akan muncul indikator loading selama APK masih mengambil data dari JSON. Lalu akan muncul sebuah list berupa card view yang menampilkan warna beserta namanya. Jika list tersebut kita tekan, maka akan dihubungkan pada halaman color detail. Di halaman ini akan ditampilkan nama, warna, kode heksadesimal, dan kode RGB-nya. Sekian presentasi proyek dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.